Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sarno, nomor induk mahasiswa 25105160623, PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Sragen 29 Mei 1980. Alamat sesuai dengan KTP, Jalan Babu Rojak Barat, Desa Padang Tikar 1, RT 003, RW 012, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja di MTS Darul Huda Padang Tikar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan. Siapa yang biasa baca doa? Iya, silakan. Kawannya dipimpin. Istaidun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa li Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita mulai, kita kawal absen dulu ya. Ada Muhammad Reza Palvi, Ainul Rizky Apriadi, Walia Ridani, Muhammad Vino Ishak, Aidi. Baik, setelah kita absen, Bapak ingin mengingat pelajaran kemarin minggu yang lalu, yaitu kita pernah menyampaikan materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu kan ada interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok, dan seterusnya. Nah, kita lanjut pada hari ini, kita akan membahas tentang penyimpangan sosial. Kalian pernah nggak mendengar istilah penyimpangan sosial? Pernah ya? Tapi belum terlalu jelas. Ya, baik. Mengapa suatu perilaku itu dianggap menyimpang di dalam masyarakat? Ada yang tahu tidak? Ya, silakan. Karena melanggar aturan. Ya, mantap. Ada yang lain lagi? Agar kita mengetahui tentang penyimpangan sosial, kami sampaikan tujuannya. Itu yang pertama adalah menjelaskan pengertian penyimpangan sosial. Yang kedua adalah membedakan perilaku menyimpang dan tidak menyimpang. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Itu tujuannya. Baik, supaya semangat namanya loyo benar ini karena udah agak siang ya. Baik, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan
Berdiri supaya semangat. Silakan duduk kembali. Baik, kita sekarang akan menyampaikan materi tentang penyimpangan sosial. Nampak belum? Iya. Baik, ini tengok gambar A. Gambar A adalah konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas itu adalah perilaku yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian lawannya konformitas itu apa? Ya, lawannya non-konformitas. Non-konformitas itu apa? Yaitu perilaku yang menyimpang dari norma. Contohnya itu gambar apa itu? Nah, kalau sekolah suka menyontek, yang barang siapa yang suka menyontek? Ada juga yang suka nyontek sini? Ada, Pak. Berarti dia menyimpang. Lanjut. Itu gambar apa itu? Nah, itu adalah gambar apa? Diskusi. Konformitas atau non konformitas? Itu adalah gambar konformitas, yaitu gambar di mana seseorang atau sekelompok siswa atau mahasiswa atau masyarakat dia membicarakan sesuatu, berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu konformitas. Konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku yang sesuai dengan norma kelompok atau tekanan sosial. Istilah ini sering kita kenal dengan sebutan ikut-ikutan. Kalau perilaku dalam masyarakat itu ada yang ikut-ikutan. Ikut-ikutan kayak apa? Dia cari aman supaya nggak ada masalah. Dia mengikuti budaya yang sudah ada di tempat itu, menyesuaikan diri, pandai-pandai menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Itu biasanya kalau dalam bahasa kita disebut ikut-ikutan dan menyesuaikan diri yang diterima sesuai dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya adalah apa ini? Tawuran. Gambaran apa nih? Tawuran. Gambar tawuran ini adalah konformitas atau non konformitas? Konformitas, yaitu perbuatan yang non konformistas itu penyimpangan sosial. Non konformistas itu sama dengan penyimpangan sosial. Lawannya konformitas. Penyimpangan sosial adalah kebalikan dari konformitas. Jika konformitas adalah ikut aturan, maka penyimpangan sosial adalah perilaku yang melanggar aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bayangkan norma itu apa? Coba baca. Norma adalah sebuah garis lurus, jalan yang lurus. Siapapun yang melangkah keluar dari garis disebut atau dianggap melakukan penyimpangan. Jelas kira-kira? Kemudian pengertian penyimpangan sosial. Apa itu? Pengertian penyimpangan sosial adalah perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial di dalam masyarakat. Perilaku individu. Individu itu siapa? Perorangan kan?
Kamu individu ada 20 individu di sini. Nah, individu itu melakukan perilaku yang menyimpang. Menyimpang dari mana? Dari norma, dari aturan. Contohnya ya. Selanjutnya, nilai sosial. Apa nilai sosial itu? Nilai adalah anggapan masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar, dianggap penting, ya kan? Oleh masyarakat. Contohnya apa? Jujur, disiplin, dan jawab. Berperilaku jujur, ya kan? Disiplin, tepat waktu, on time. Contohnya kalau kita sekolah kita ini contohnya ya, kalian tak pernah bolos, datang tepat pada waktunya. Jam 7 jam 7 sudah ada di tempat, bukan jam 7 masih di jalan. Itu namanya on time. Nah, kalau on time itu berarti konformitas. Berarti sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh sekolah kita. Kalau ujian tidak menyontek contohnya. Kalau menyontek itu berarti apa? Perbuatan menyimpang. Apalagi? Pokoknya nyontek, buang sampah sembarangan, ya kan? Masuk suka terlambat, suka melawan guru. Itu adalah perbuatan menyimpang. Nah, kalian harus paham ya. Dan itu biasa terjadi di dalam masyarakat. Biasa terjadi. Nilai itu apa sih? Bapak tadi bilang nilai itu adalah anggapan. Kadang kita di masyarakat dianggap. Contoh ya, misalnya bertato. Anggapan masyarakat apa? Anggapan masyarakat apa? Kalau bertato itu berarti preman. Itu kan kalau sudah preman berarti suka melanggar, suka buat kekerasan, suka bully, suka gitu ya. Itu adalah contoh-contoh perbuatan menyimpang. Selanjutnya, norma sama nilai berbeda. Kalau norma adalah apa itu? Norma adalah aturan atau pedoman perilaku. Norma itu adalah aturan atau pedoman perilaku yang bersumber dari nilai tadi itu. Nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai kebaikan, ya. Contoh, datang tepat waktu. Misalnya kalau ada undangan di dalam masyarakat itu, Pak nanti baca Yasin di rumah jam berapa? Jam 7. Tahu-tahu jam 11 baru dimulai. Berarti itu kebiasaan di dalam masyarakat, kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma. Contoh, datang tepat waktu, mematuhi aturan sekolah. Sekolah punya aturan apa? Kita ikuti kalau sebagai pelajar. Itu normal. Kemudian tadi perilaku menyimpang. Kalau perilaku yang menyimpang itu kayak apa? Yang tidak menyimpang itu kayak apa? Nah, kayak tidak menyimpang seperti ini. Dia mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Kalau dapat PR misalnya ya, besok datang tahu-tahu tidak mengerjakan. Itu tergolong apa? Menyimpang. Kalau dia mengerjakan PR tepat pada waktunya itu yang tidak menyimpang. Terus mematuhi tata tertib. Ada tata tertib kelas, ada tata tertib sekolah, ada tata tertib organisasi. Kita taati. Yang sudah kita buat bersama-sama itu kita taati. Faktor penyebabnya. Perbuatan menyimpang itu apakah ada penyebabnya? Apa itu penyebabnya? Nah, pertama adalah lingkungan. Jadi perbuatan menyimpang itu bisa disebabkan karena lingkungan. Lingkungan siapa? Ya, sekitar kita ini selalu kebiasaan menyimpang dalam kehidupan sehari-hari. Itu faktor bisa menyebabkan kita ikut-ikutan menyimpang. Jadi menyimpang itu bisa dikarenakan oleh lingkungan.
lingkungan. Kemudian karena pengawasan orang tua, jadi perbuatan menyimpang itu bisa terjadi karena kurang pengawasan oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Seperti apa contohnya? Misalnya bapaknya buat perilaku menyimpang kalau dia tinggal di lingkungan yang menyimpang. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan yang baik, walaupun keluarganya broken, dia akan menjadi ikut-ikutan baik, gitu ya. Jadi itu salah satu penyebabnya. Yang ketiga adalah penyebabnya pengaruh media sosial. Apa itu pengaruh media sosial? Media sosial itu juga akan menyebabkan perbuatan penyimpangan sosial. Contohnya apa? Jadi media sosial itu adalah seperti pisau yang bermata dua. Atasnya tajam, bawahnya tajam. Atas tajam, bawah tajam. Kalau atas itu positif, kalau bawah itu negatif. Kalau dia memanfaatkan media sosial untuk kalian belajar pengetahuan, ya kan? Pengetahuan, cari informasi apa dan sebagainya, kamu akan tambah pinter, tambah positif, tambah tahu pengalaman. Misalnya belajar masak, oh masak sop bumbunya apa? Apa bumbunya? Oh masak sayur tomis itu apa? Masak rendang itu apa? Kamu cari di media sosial. Setelah kamu dapat, kamu praktekkan. Kamu jadi pandai memasak. Itu positif namanya. Kalau kamu tajam ke bawah, akan membuat rugi kamu sendiri. Contohnya kamu nonton film yang tidak bijak, ya kan? Akhirnya otak kamu ngeres, jelek. Kemudian kamu hanya main game saja, kecanduan game. Lalu sudah kecanduan, kamu disuruh orang tua, bantu orang tua, tak bisa, tak mau. Suka marah-marah sama orang tua, marahin orang tua karena kamu sudah kelajak. Bentar lagi mama, bentar lagi apa? Itu perbuatan apa namanya? Menyimpang. Jadi perbuatan menyimpang itu banyak. Menyimpang itu kalau Bapak jelaskan, ada yang primer, ada yang sekunder, ya kan? Kalau yang primer itu bagaimana nanti Bapak jelaskan, ya. Yang pokoknya atau cabang-cabangnya. Pokoknya itu yang berat, cabang-cabangnya itu yang agak ringan-ringan, tapi ada tetap perbuatan menyimpang. Apakah menyimpang itu negatif semua? Ayo, katanya. Apakah perbuatan menyimpang itu selalu negatif? Bisa juga positif loh ya. Contohnya menyimpang positif. Ada emak-emak. Emak-emak itu kerjanya biasanya apa? Ibu-ibu itu pekerjaan rumahnya apa? Menyapu, ngurusin rumah tangga dan sebagainya. Tiba-tiba ibu itu kerjanya mancet kelapa. Aneh nggak? Menyimpang tidak? Menyimpang dari kebiasaannya. Tahu mancet kelapa. Tapi ibu tuh pintar, mahir, pandai. Itu perbuatan menyimpang, tapi positif. Karena bisa menghasilkan keuangan keluarga, bisa menambah kesejahteraan hidupnya. Atau dia tiba-tiba ibu itu jadi sopir bis, jadi sopir taksi, jadi apa, ya? Atau pekerjaan laki-laki tapi dikerjakan oleh emak-emak, oleh ibu-ibu. Itu perbuatan menyimpang tapi positif. Paham? Paham kira-kira? Oke. Jadi pengaruh media sosial itu sangat, kalau kalian tidak bisa menyaringnya, merugikan, dapat merugikan kita. Dapat dikategorikan perbuatan menyimpang karena pengaruh media sosial. Selanjutnya adalah dampak. Setelah kalian melihat perbuatan itu selalu menyimpang yang negatif, maka dampaknya adalah, pertama adalah apa? Merugikan dirinya sendiri. Contoh yang merugikan dirinya sendiri. Ada yang bisa menjawab? Apa dampak penyimpangan sosial yang nanti menyebabkan merugikan dirinya sendiri?
minum-minuman, alkohol, narkoba, itu kan perbuatan menyimpang dan akan merugikan dirinya sendiri. Badannya tambah kurus, sakit-sakitan, ya kan? Akan pengaruh otaknya. Jadi apa benar? Mematuhi nilai norma. Satu adalah mematuhi nilai dengan norma. Nilai apa tadi? Nilai anggapan masyarakat terhadap kita. Itu nilai dan norma. Kemudian memilih bergaul yang baik. Jadi memilih teman. Itu kalian berteman dengan siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, itu harus banyak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Tapi pilih-pilih. Jangan teman-teman yang suka melakukan negatif, sering melakukan penyimpangan, kalian berteman. Hindari teman yang kayak gitu. Temanlah, carilah teman yang baik. Coba sama mereka. Yang terakhir adalah bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Apa sikap disiplin dan tanggung jawab itu? Ya, kalau kasih tugas, dia pantang tidak mengerjakan. Pantang tidak mengerjakan tugas. Bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, apapun yang ditugaskan kepada dia bertanggung jawab sampai selesai. Itu namanya anak baik. Itu untuk mencegah penyimpangan sosial. Kalau kalian selalu mematuhi norma, selalu berkelakuan baik dan selalu bertanggung jawab, insya Allah kamu jauh dari penyimpangan. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Udah sih? Udah agak ngantuk lagi? Ya, sekarang kalian berkelompok, ya. Bapak bagikan materi. Sudah ada ya? Oke, kelompok 1, ya, kelompok 2 sudah ada. Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, tolong kalian ini baca semua, dipelajari tentang materi ini, ya. Kemudian kalian pendapat kelompok, kamu isi ya pendapat kelompoknya. Baru nanti kita presentasi ya per kelompok ya. Nah, sampaikan hasil diskusi kelompok kamu apa? Hasil diskusi kamu dari materi kita ini apa, gitu ya? Paham ya ini? Oke, silakan diskusi materinya nih. Yang terjadi di masyarakat, misalnya saat di sekolah terjadi tawuran hingga bullying. Sebenarnya dalam kehidupan kita sudah memiliki aturan loh untuk saling menjaga kedamaian melalui sebuah sosialisasi. Tapi terkadang ada pihak yang mengabaikan sosialisasi itu. Bisa dibilang ketidakberhasilan proses sosialisasi ini yang akan mengakibatkan sebuah penyimpangan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Bisa dibayangkan jika kita hidup tanpa ada norma atau aturan. Maka dari itu, kita harus tahu dulu nih, apa saja sih penyebab dari timbulnya penyimpangan sosial ini? Misalnya di sekolah, kamu dapat pelajaran tentang sikap yang disiplin dan teratur. Tapi ada satu teman kamu nih yang tidak mengenal disiplin. Diakibatkan kurangnya mendapatkan sosialisasi secara sempurna dari kedua orang tuanya. Sebab dia berasal dari keluarga yang broken home. Nah, diskusinya dengan berbagai materi ini. Silakan nanti kita ya. Saya mau dari dan untuk kalian saja. Ya. Silakan kalian. Oh ya, silakan. Ibu silakan kalian presentasikan per kelompok. Kelompok ini dulu, kelompok 1. Silakan. Ayo. Siapa namanya? Ayumi, silakan Ayumi. Ya. Ya. Nilai sosial adalah anggapan masyarakat tentang suatu yang dianggap baik, benar, dan penting.
Contoh nilai sosial, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Norma sosial adalah aturan atau pedoman perilaku yang bersumber dari nilai sosial dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Contoh norma di sekolah: datang tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, menghormati guru dan teman, dan tidak menyontek saat ujian. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu semua. Ya, silakan lanjut. Kelompok berapa nih? Pak, silakan kelompok 2. Berdiri. Perwakilannya yang mewakili, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan ya. Pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku, sikap, atau tindakan individu maupun kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nilai dan norma dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka perilakunya disebut menyimpang. Nilai dan norma sosial. Nilai sosial adalah anggapan masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting. Contoh nilai sosial: kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Oke, bagus sekali. Yuk, tepuk tangan. Oke, ada pertanyaan? Ya, kelompok 1 mau bertanya ke kelompok berapa? 2. Kelompok 2, silakan. Oh, kelompok 4, ya silakan. Mengapa perilaku menyontek dan membolos termasuk penyimpangan sosial? Ya, silakan. Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Karena Tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. oke, mantap. Itu dia. Oke, mau balas kelompok 4 mau nanya apa? Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Silakan kelompok 1 jawab. Siapa? Boleh gantian. Penyimpangan sosial adalah perilaku, sikap atau individu atau kelompok yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Iya, mantap juga jawabannya. Silakan. Silakan dikerjakan. Sepuluh menit bisa ya? Kerjakan 10 menit sudah selesai ya? Gambar jawabannya. Nilai dan norma adalah anggapan dari masyarakat. Contohnya apa contohnya? Selalu bertindak jujur, selalu disiplin, bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan mempelajari penyimpangan sosial ini kalian bisa membedakan, ya, mana itu perbuatan menyimpang, mana itu perbuatan yang tidak menyimpang. Ya, kalau kalian sudah bisa membedakan, kalian akan memilih selalu berbuat perbuatan yang tidak menyimpang, yang selalu sesuai dengan norma dan nilai sosial. Begitu ya? Baik, karena waktu kita sudah siang, sudah habis waktunya, maka kita persiapan untuk pulang. Ya. Ya, siapkan